Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat perkara cabul, seorang pendeta diringkus tim Kejaksaan Negeri Samarinda di tempat persembunyiannya. Komplotan pembuat SIM palsu di Tarakan, Kalimantan Utara diringkus polisi. Penyelesaian proyek tol menuju ke ibu kota Nusantara terus digenjot. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung di Jalan Bukit Cinta RT 32 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, gegerkan warga. Agar kobaran tidak meluas, mereka berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Diduga kebakaran ini disengaja oleh seseorang. Petugas pemadam yang dikerahkan akhirnya berhasil memadamkan kobaran kurang dari setengah jam. Kecelakaan maut menimpa seorang pengendara motor terjadi di Jalan Panglima M. Nur Sempaja, Samarinda. Warga menyatakan awalnya melihat segerombolan anak muda mengendarai motor. Tak berapa lama terdengar benturan, disusul sebuah sepeda motor melaju tanpa pengemudi, sedangkan pengemudinya terjebak di kolong mobil. Warga Samarinda digegerkan wabah COVID-19 yang menimpa 2 pasien Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Sejauh ini pihak rumah sakit belum bisa memastikan jenis COVID-nya karena masih menunggu hasil uji lab. Namun mereka memastikan jika temuan tersebut sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kaltim dan Kementerian Kesehatan RI. Dua pria yang mengaku sebagai relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Berau ini nyaris dihakimi warga. Itu terjadi saat keduanya menjadi dalang kebakaran rumah di Jalan Andika, Tanjung Redep, Berau pada 28 Mei 2025 lalu. Keduanya sengaja membakar rumah tersebut dengan maksud untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Seperti inilah suasana sabung ayam saat digerebek tim gabungan Polresta Balikpapan pada 7 Juni lalu. Lokasi sabung tersebut di kilometer 24 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 3 orang sebagai penyedia tempat dan pengelola sabung ayam. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Sony, pria 39 tahun inilah yang ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Ia ditangkap di sebuah apartemen di Balikpapan. Di lingkungan polisi, Sony bukanlah orang asing. Sebelumnya, ia pernah dipenjarakan untuk kasus serupa. Akibat perbuatannya, Sony kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Andre, pria 26 tahun warga Sepinggan, Balikpapan Selatan ini diringkus polisi karena menganiaya seorang wanita dengan menggunakan senjata tajam. Belakangan diketahui aksi penganiayaan itu dilatari persoalan asmara. Pelaku tidak terima saat korban mengakhiri hubungan cintanya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Pemuda berinisial YL usia 20 tahun ini tak lagi bisa berkutik saat diringkus polisi di kediamannya kawasan Tanjung Redep Berau. Pemuda tersebut diringkus karena dituduh memperkosa seorang wanita berusia 56 tahun saat korban tidur di dalam rumah. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, YL dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Tiga pria yang digelandang polisi ini merupakan komplotan pemalsu SIM atau surat izin mengemudi di Tarakan. Selain itu juga terdapat satu wanita yang juga ikut terlibat. Saat digiring oleh petugas, wanita tersebut tak kuasa menahan rasa malu hingga akhirnya menangis. Kapolres Tarakan menyebut dalam aksinya para pelaku membagi tugas, mulai dari pencari korban, pendesain hingga pencetak SIM palsu. Dari pengakuannya, para pelaku sudah beraksi sejak 2023. Tidak hanya di wilayah Tarakan, pembuatan SIM palsu dilakukan hingga ke wilayah Berau, Kalimantan Timur. Dalam setiap aksinya, para pelaku bisa mendapatkan uang dari korban, mulai dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah. Rata-rata SIM yang dibuat jenis B2. Bukan kewenangannya dan bukan kualifikasinya kepada masyarakat dalam seluruh kalangan-kalangan usia kelompok. Bahkan dari keterangan dari 4 orang ini yang telah diamankan untuk produksi SIM yang SIM palsu yang mereka telah edarkan tidak hanya beredar di kota Tarakan, Provinsi Kaltara, namun kami juga kemarin berhasil menghentikan untuk pengiriman SIM palsu ke Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari keterangan para pelaku, mereka telah bereaksi mengedarkan SIM palsu sejak tahun 2023. Akibat perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.